Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip BK. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Salsabila Dharma dengan NIM 20075171, Dinda Riza Azahra dengan NIM 2000236, dan Bunga Valensi dengan NIM 2000448. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai prinsip BK. Menurut Halen 2002.263, prinsip berasal dari kata prinsipa yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksud. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah perpaduan hasil-hasil kajian teori dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial, budaya, pengertian, tujuan, fungsi dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan konseling memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip umum, meliputi bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diberikan kepada yang membutuhkan untuk mempergerakkan diri dan menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Lalu pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Lalu kedua adalah prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Lalu keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri, dan siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Lalu 3. Prinsip yang harus berhubungan dengan pembimbing, yaitu pembimbing atau konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Sebagai tuntutan profesi, pembimbing dan konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penataran, workshop, dan sebagainya. Pembimbing hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia dengan individu atau siswa yang dibimbing serta beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membantu individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Lalu, pembimbing dan konselor harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu atau siswa yang dibimbingnya, dan pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mempergunakan berbagai metode dan teknik. Lalu yang terakhir adalah prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada di kartu pribadi bagi setiap siswa. Program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah. Harus ada berbagai waktu antara pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu dan kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam pemecahan masalah terkait. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah dan madrasah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.